Silakan. Saya udah mulai nanya nih. Silakan. Ya silakan Bang. Saya cuma mau nanya seperti ini aja. Si Adam punya anak, itu gimana jalan ceritanya? Anaknya Adam, di Quran itu kan ada Adam. Nah Adam itu punya keturunannya, nah itu gimana ceritanya? Oke. Terima kasih Bang Pawang Ular ya. Pertanyaannya sederhana sekali, gimana caranya Adam punya anak ya? Yang jelasnya pasti dia harus punya istri dulu, terus istri yang melahirkan. Silakan Ustadz Anas. Narasumber Muslim, Ustadz Anas silakan. Tolong dibantu buka mic-nya. Yang lain dulu, yang lain. Oke, yang lain dulu kalau begitu. Langsung aja Bang Kores kalau begitu, Bang Kores. Ya, janganlah asatid dulu lah, masa langsung aku gitu, ada Ustadz Alif, ada Ustadz Alif sudah ada, silakan Bang Alif. Iya. Sesuai ilmu. Bang Alif, tolong dibantu buka mic-nya Bang Alif. Oh, sudah ada Bang Alif. Oke, silakan Bang Alif. Ada Yong juga di sini. Oh ya, alhamdulillah. Silakan Bang Alif. Kenapa Nabi Adam punya anak? Bagaimana caranya Nabi Adam punya anak? Bagaimana ceritanya? Nah, sehingga Nabi Adam bisa punya anak di dalam Al-Quran. Ya punya anak dari istrinya. Iya, istrinya. Dari nama istrinya. Coba kasih ayatnya dong. Istrinya gimana gitu loh. Istrinya kan dari siapa? Mesti ada namanya. Oke, paham. Arah pertanyaannya ini adalah apakah Al-Quran menceritakan tentang Hawa? Dari mana mengenal kata Hawa? Bukan ke sana. Soalnya itu jalan ceritanya gimana? Bukan ke sana. Silakan Bang. Ya, kasih aja cerita dari Qurannya. Mulai dari proses penciptaan berarti mungkin sampai turun ke bumi. Mungkin begitu ya. Iya, soalnya si Adam kan udah cerita, ini pokoknya anaknya itu, proses ke anaknya itu gimana. Si Hawa mungkin si Adamnya membelah diri kayak amuba atau menciptakan anak-anaknya dengan bentuk lain. Gimana jalan ceritanya? Oke, pertanyaan. Bagus pertanyaan ini. Iya, bagus banget. Aduh, aku sampai terpana ini. Sampai belum dijawab sampai sekarang. Oke, kita tunggu aja. Silakan Bang Alif. Silakan Bang Alif. Pertama Nabi Adam di surga beserta istrinya, ya Adam muskun angsa wazau sukal jannah. Istrinya, tunggu Pak. Sabar, jangan dipotong dulu. Tolong kalau kita kan narasumber menjawab, jangan disela dulu sampai selesai ya. Sorry. Sabar. Silakan. Terus setelah berbagai peristiwa, kejadian, sehingga suruhlah turun ke bumi. Ya di bumi itulah dia beranak pinak. Iya, nama istrinya siapa? Kok bisa Bapak atau nama istrinya Bapak baca dari Quran, apa ngarang? Oh, kok ngarang? Ya tadi kan masalahnya pertanyaannya bukan nama istrinya. Iya. Jadi begini, makanya kalau misalnya Bapak cerita ke abad 21, orang udah pada kawin melahirkan. Nah, gitu loh. Jadi waktu zaman itu cerita Adam gimana punya itu? Abad 7. Waktu di abad 7, saya carinya di... Oke, begini, sabar dulu Bang Alif. Yang kita pertanyakan dulu, yang mau ditanyakan ini, bagaimana prosesnya punya anak, atau bagaimana dengan siapa nama istrinya? Itu aja dulu, bertegas dulu. Iya, tadi tidak menanyakan istri. Tadi kan nggak menanyakan istri. Kalau ada istrinya, pasti nama istrinya disebut. Oh, sekarang sudah saya bilang tadi, arahnya ke sana, nggak usah muter-muter. Saya sudah tahu arahnya ke situ. Oke, silakan Bang Alif. Karena di dalam Al-Quran tidak ada menyebutkan namanya istri Nabi Adam itu Hawa. Lalu dari mana nama Hawa itu? Arahnya pasti ke situ. Sudah, silakan kita jelaskan Bang Alif. Ya, ada di hadisnya itu, istri Nabi Adam, Siti Hawa. Oke, hadis abad keberapa, Pak? Hadis abad keberapa? Ya, hadis ya zaman Nabi lah mengucapkan. Jadi kan Al-Quran itu menyebut, hai Adam, diam kamu di surga ini beserta istrimu. Kan kalimatnya begitu. Ya. Oke. Sorry, aku salah dikit. Maksudnya itu tadi kan kelihatannya dari beberapa teman itu belum menjawab secara lugas. Jadi si Pawang ini nanya hadis yang diambil ini hadis apa dan hadis itu tahun berapa rilisnya? Oke, saya paham ini pertanyaannya, maaf. Oke, moderator, saya paham ini pertanyaan karena ini sering dipertanyakan teman-teman Kristenan ini yang intinya mau mengatakan di dalam Al-Quran tidak lengkap, tidak menjelaskan nama Hawa. Terus hadis itu dari mana mencatut mengutip nama Al-Quran? Nama Hawa. Enggak apa-apa, biar saya gitu. Pak, enggak apa-apa, biar saya jelaskan dulu. Kita bawa hadis, kita bawanya Quran. Kita nggak bawa hadis, saya bawanya Quran. Kan tadi saya tanya di Quran, bukan di hadis. Al-Quran, ya udah Al-Quran menyebut istri Nabi Adam. Ya, istrinya. Tidak menyebut nama. Betul. Istri Nabi. Oke, Bang, Ustadz Alwan, mantap ini. Iya, baik. Jadi kalau bicara tentang penyebutan nama dalam
Quran itu jelas tidak ada. Kemudian ketika ditanyakan tentang minta maaf ini Ustaz Alif ya, karena tambahkan nanti saya tambahkan lagi Ustaz ya. Ya, alhamdulillah sama jawabannya. Nah. Jadi ya misalnya kalau dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqurabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini seringkali kita baca kalau kita taklim ya. Wa nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi awalnya itu berasal dari Nabi Adam, lalu Nabi Adam diciptakan istrinya. Dari mereka berdua kemudian beranak pinaklah menjadi banyak orang gitu. Kalau Quran ya, Quran itu tidak mungkin seperti Biblos. Biblos itu menerangkan banyak hal. Misalnya seperti bahtera Nabi Nuh itu dijelaskan sampai detail-detailnya, tapi akhirnya pada bingung juga karena bagaimana bisa hewan-hewan itu masuk semua ke dalam kapal yang berukuran 157 meter atau 300 hasta. Makanya Quran tidak menjelaskan secara rinci, secara jelas, karena inti daripada Quran itu adalah mewahyukan. Jadi semua turun berdasarkan sebab-sebab dan kejadian-kejadian, dan pada intinya memang buku yang baik itu tidaklah yang memuat semuanya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diwahyukan untuk dalam rangka menegaskan saja mana poin penting yang harus disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Ustaz Alwan. Silakan moderator Kristen. Apakah ini menjawab? Enggak. Jauh ini mah jauh. Ini mah jauh. Oke. Silakan tanggapi, silakan. Udah cukup waktu Allah enggak cukup. Saya nanya lagi. Waktu Allah mengwahyukan, Allah sadar enggak siapa istrinya Adam atau yang disebut siapa gitu loh. Di Quran itu dong mendingan posting ayat ya. Gitu. Ya, maksudnya apa? Dipertajam aja pertanyaannya, mau tanya nama istrinya. Enggak usah dipertajam aja, enggak apa-apa. Wahyunya itu waktu Allah ngomong sadar nggak Adam mesti punya istri baru punya anak. Nah gitu. Allahnya sadar nggak? Saya tanya Allah. Ini pertanyaannya tidak mohon maaf ya, tidak rasional. Ini menanyakan Allah sadar atau tidak, ini tidak rasional, tidak ini. Iya. Ini pertanyaan yang tidak rasional. Allah dari mana ada? Tunggu diam. Ya, Allah sudah menulis mengenai pembentukan manusia, betul? Teruskan dulu. Sekarang Allah mesti juga menjelaskan Adam itu mesti punya istrinya. Nah, itu mesti diposting. Sudah ada kan tadi dijelaskan bahwa dia punya istri, Adam diciptakan istri dan termasuknya sudah ada. Surat An-Nisa ayat. Sorry. Penanya Kristen, sorry, aku salah. Anda tadi bertanya siapakah istri Adam? Langsung saya cut. Ini ke pertanyaan berikutnya, karena istri Adam di dalam Al-Quran tidak ada. Nama satu-satunya perempuan di Al-Quran hanya adalah Maryam. Tidak ada nama perempuan lain. Itu. Sama saya nambahkan tadi Pak Alwan bilang tentang Musa. Sorry, Nuh itu Anda mengutip Biblos tadi ya. Di Alkitab itu tidak pernah Nuh disebutkan sebagai nabi. Sorry, aku mesti koreksi itu. Nuh bukan cerita tentang Bahtera Nuh, bukan Bahtera Nuh, bukan nabinya, bukan kenabiannya dicerita Bahtera. Tadi ngutip Biblos, sorry. Iya, Bahteranya memang benar. Di Biblos memang lebih lengkap diceritakan tentang itu. Kita aku itu. Itu aja. Silakan. Bro Pawang Beludak, jawabannya kalau pertanyaannya nama itu enggak ada. Nama di Al-Quran itu cuma Maryam. Kalau boleh dikoreksi. Sudah dijawab tadi bahwa mengenai kalau mencari nama istri Nabi Adam dalam Al-Quran tidak ada, kan sudah dijawab tadi. Jadi langsung kepunya ada. Jawabannya sih aneh. Sama ini ada juga Bilqis kok di Al-Quran. Sebentar. Dia di mute tadi. Sebentar ya. Oh, ya silakan mau. Siapa yang nangis ini? Anaknya Kenapa gue di mute sih? Itu si yang mute itu saya apa sendiri? Moderator Anda yang mute itu. Silakan. Saya nggak nge-mute, jangan di. Oke, silakan. Saya nangis itu. Jadi kalau misalnya ngomongnya cerita seperti itu, saya tanya sebelum Quran turun, ada kitab yang menulis nggak? Silakan, Ustaz Alwan, Alif. Ya, kalau kita baca literasi Yahudi, itu ada. Itu dikenal dengan kisah Israiliyat. Makanya konsep Islam dari Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu sikap kita itu tawakuf. La nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak benarkan dan juga tidak salahkan. Posisinya begitu saja. Adapun tentang nama Hawa sendiri dijelaskan di dalam hadis, banyak hadis tentang istri beliau itu adalah Hawa. Jadi dan selama itu sahih itu kita terima. Jadi Allah negeri Mekah nyolis sama. Coba gini, perbaiki narasinya dulu. Kata yang baik, jangan kata-kata yang baik. Emang kalau dibilang Yesus Israel gimana? Tuhan orang Israel gimana? Kan kita tidak ingin juga katakan. Bang Alwan ini saya moderator, tolong Bang Alwan, biar saya luruskan ya. Saya tadi sudah kita juga tidak mau bilang Tuhan. Kita tidak mau bilang Tuhan yang ditelanjangi ya kan? Tidak mau kita bilang begitu. Jadi tolong jaga narasinya. Kalau memang mau didiskusi, jangan datang dengan ada emosi. Biasa aja, santai aja bro. Kita apapun pertanyaan Anda di sini, Islam bisa menjawab, Al-Quran itu bisa menjelaskan. Silakan. Jadi pakai narasi yang bagus, jangan sampai saya mengeluarkan narasi yang lebih kejam kedengaran di telinga Anda kan.
Silakan, lanjutkan. Ya, aku menanggapi sedikit ini, Akhi Alwi dan Ustadz Alwan. Iya, nanti kalau misalnya Kores bala gitu, soal ceng-cengan gitu, ngambek lagi kan. Jadi ya biasa aja nanyanya. Kemarin Tolong juga kita yang di sana biasa-biasa kok. tolong yang bertanya tadi resign biar gampang dibuka duitnya. Tolong siapa Pak? Udah aku bukain. Oke, silakan. Jadi pakai narasi-narasi yang bagus ya. Narasi-narasi sekarang kalau misalnya mengenai Yahudi udah nulis, terusnya si Arab kagak tahu, nggak nulis, kalau gitu nyonteknya nggak lengkap. Itu penilaian saya. Pertama begini, sorry ya. Oke, silakan. Silakan. Karena Allah sendiri udah sadar dia keluarin kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Betul? Nah, kalau misalnya Quran penyempurna, Qurannya dia nyontek aja salah. Ya. Ibaratnya dia udah ngomong punya. Itu ibaratnya itu dia yang udah ngomong punya kan. Oke. Yang bilang Quran penyempurna siapa? Oke. Nah, Oke, itu pertanyaannya. Yang pertama, penyempurna siapa? Sebelum Bang Kores, satu yang perlu dikoreksi dari penanya lagi ini bahwa menyontek. Tidak ada bahasa mencontek dalam Islam, itu bukan mencontek, yang ada itu menyempurnakan. Jadi itu mencontek itu karangan Anda sendiri yang bilang begitu. Silakan Ustadz Alwan. Mau yang lain lagi? Mungkin Ustadz Alif dulu. Enggak atau gini. Bang ini. Tunggu, saya nanggepin dulu mengenai Pak Alwi ini ngomong. Kalau nggak nyontek, Quran menyempurnakan, yang mau Adam dan Hawa udah tertulis, dia ngomong sendiri. Allah yang ngomong sendiri, ada Taurat, Zabur, Injil. Dia ngomong sendiri, tulis di ini. Iya, paham. Paham tadi bukan nyontek namanya, bukan nyontek menyempurnakan. Tunggu biar dijawab dulu. Iya. Belum menjawab narasumber kami nih. Pak Pawang ini sebenarnya kalau begini seolah dibikin makin melebar. Anda berani mengatakan nyontek, buktikan kalau Al-Quran nyontek. Siapa yang menyonteknya? Oke. Dan gitu. Itu buktikan dulu. Saya buktiin nyontek. Saya buktiin nyontek. Gini Pak, buktinya itu begini Pak. Maaf dulu gini. Contoh gini, Nabi Muhammad itu kamu tahu sejarahnya seperti apa, menerima wahyu gimana, bagaimana dia mencontek kitab sebelumnya, dia pegang pun nggak pernah gitu loh. Nah itu buktikan tuh di situ, bukti literatur Warakah siapa Pak? Kalau Bapak ngomong begitu saya tanya Warakah siapa? Nah kalau begini berarti Bapak masih mentah gitu, kalau berani mengatakan iya sekarang saya jawab dulu, Warakah itu siapa? Jangan bilang saya masih mentah, Bapak yang mesti jawab Warakah siapa? Ya Warakah itu anak pamannya dari istrinya Siti Khadijah, kenapa? Nah Warakah itu orang apa Pak? Enggak, makanya Bapak jangan bilang. Nah, perjelas saja dulu. Sekarang begini, biar bisa sederhanakan. Kan dia sekarang gini, minta ditunjuk saya membuktikan kalau Quran itu nyontek begini. Iya, buktikan, di semua nanya Taurat. Buktikan Nabi Muhammad itu ini nyontek. saya ngomong, jangan iya di silakan kita dengar dulu. Musa silakan. Di semua kitab tulis Musa bertemunya dengan YHWH. Yahweh, Elohim, segala macam. Kenapa di sana bisa ketemu Musa, jadi ketemu sama LSWT? Itu pernyataan saya kenapa nyontek. Aduh, benar. Mohon maaf ini Bang Milar Budak, mohon maaf. Harusnya saya agak tertawa, mohon maaf ya. Saya mohon maaf. Aku jawab ya, Akhi Alwi ya. Sebentar sebelum moderator persilakan tolong. Mohon maaf Bang Milar Budak, karena standar Anda untuk menyatakan nyontek itu jauh di bawah kriteria yang saya menduga. Ya silakan Bang Kores, silakan. Iya, oke. Jadi begini, soal contek-mencontek ya kita mesti tahu dulu nyontek itu apa sih? Nyontek itu menaruh hal yang sama persis jeplak gitu kan ke dalam kertas yang lainnya. Itu kan terjadinya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru gitu. Jangan dibilang ke Al-Qur'an gitu loh. Nah, kalau misalnya ya dibilang Islam nyontek Yahudi, aturan Tuhannya sama. Itu baru nyontek. Gitu loh. Nah, terjadinya nyontek-mencontek itu kan dari Yunani nih. Yunani menyontek Yahudi. Itu baru nyontek. Ben Gehenom jadi Gehenna, nyontek tuh. Terus Yosua jadi Yeseus, nah itu baru nyontek. Al-Quran kan nggak begitu. Kita kan Daud ya, Sulaiman sendiri kita punya terminologi sendiri. Bahkan kalau misalnya benar-benar nyontek, plek jiplak gitu kan ya. Itu contoh misalnya Yehuda nyari pelacur, terus ketemunya malah menantunya dipakai disangka pelacur, itu kan masuk gitu loh. Itu masuk. Itu harusnya masuk di Al-Quran, ini kan enggak gitu. Jadi jangan sesuatu yang ada di dalam kalian dituduhkan pada kami. Itu pertama gitu. Sekarang dari tadi ditanya yang awal ya soal Hawa. Hawa itu udah dijawab, nggak ada kalau di Al-Quran, nggak ada. Kalau misalnya di Yahudi ada ya silahkan gitu. Kalau misalnya mau bilang nyontek gitu kan, Yahudinya suruh ke sini kita bahas gitu. Jangan dari orang-orang yang menggunakan kitab suci berbahasa Yunani yang ke sini itu gitu. Jadi tolong tanya yang sesuai dengan Al-Qur'annya. Gitu loh, Maibre. Kalau misalnya soal Hawa itu udah dijawab. Sekarang lanjut. Jadi kalau begitu silakan moderator Kristen. Jadi kalau misalnya kayak begitu bisa dibilang apa Allah itu nggak tahu, ya Allah itu nggak tahu apa dan Quran ini nggak bisa dipercaya karena dia pertama kali aja udah salah, gitu. Karena semuanya kita udah menulis, sekarang tiba-tiba dia nongol bilang mau menyempurnakan, dia sendiri menulis salah. Jadinya kalau misalnya kayak begitu
Oke, boleh. Buku yang apa yang mesti Anda tawarin ke orang Indonesia gitu loh, yang mesti dibela. Soalnya buku yang sekarang dia yang menciptakan manusia yang jelas-jelas pertama, dan 2 orang yang pertama aja dia nggak tahu. Oke. Seperti apa? Ya, jadi buku seperti apa yang dimaksud pertanyaannya? Jadi begini, kalau pakai buku itu panjang narasinya. Tadi saya sedikit sudah standarnya Pak ular budak tadi mengenai mencontek sudah salah. Ini dia lagi menarik kesimpulan salah lagi. Standar salah benar Anda ini sebenarnya apa sih untuk menyatakan itu sesuatu benar atau salah, itu apa itu dulu, perjelas dulu. Nanti Alwi sebelum ke sana ini aku jawab dulu, ini bisa dijawab kok. Bisa dijawab. Enggak apa-apa, soalnya ini ngelantur, saya merasa ini ngelantur omongannya. Ini ngelanturnya bisa dijawab, aku jawab. Enggak apa-apa, sebentar dulu Pak Kores, sebelum dipersilakan tolong. Silakan aja dulu jawab. Ini karena dia ngelantur. Boleh kalau ngelantur omongannya sana sini, apa jawab yang aja udah Pak. Iya, dari kita ya udah. Pak Awica, kalau memang ada jawabannya jawab aja. Sabar dulu, tidak akan bicara narasumber muslim ketika saya tidak persilakan. Ya jawab aja, kalau nggak bisa ya sudah bilang nggak bisa gitu. Ini Pak Dokter, kamu moderator kah? Pak Dokter moderator kayak ini. Bang Kores, Bang Kaisar, tolong speak up. Siapa moderatornya, Kristen? Saya. Ayo, Oke, yang lain hari dulu diam ya. Kalau Anda merasa punya, sebentar Pak Kayapas. Sebentar. Sebentar Pak Kayapas. Selain daripada Kayapas, tolong diam. Kalau Anda memang merasa punya adab dan punya ajaran kasih. Silakan Bang Kores. Oke, aku jawab ya. Aku jawab nih sekarang. Ini soal apa? Orang-orang terdahulu tahu gitu kan, dibilangnya kayak gitu ya. Perhatiin. Sekarang ada nggak nih di kitab Yeskiel nih sama kitab Yesaya, tahu nggak mereka nama Hawa? Coba dicecer itu kitab satu-satu tuh. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cecer satu-satu. Ada yang tahu nggak mereka nama istrinya Adam siapa? Nggak akan ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Torah. Gitu loh. Jadi jangan apa ya? Fokusnya kami dulu pelajaran. Sabar ke Al-Quran. Tidak usah disangka dulu dijawab. Ini dong. Ayo. Sabar. Nanti semua bisa. Karena Anda yang membawa perbandingan kitab luar ini, jadi wajar kalau dibahas. Saya tidak membawa perbandingan kitab luar, nggak bahas. Jadi kan kalian yang membawa perbandingan kitab luar sebelumnya, katanya data eksternal, bukan data internal Anda yang membawa ini. Ya wajar kalau kita bahas. Jadi jangan takut kalau disampaikan kebenaran di sini. Silakan Bang Kores. Cakep. Nah, jadi gini, nggak cuma Al-Quran yang tidak mencatut nama Hawa. Semua kitab Nabi itu jarang yang nyatut nama Hawa. Bahkan Injil kalian yang sampai 4, bukan Injil. Eugalion yang kalian yang sampai 4 gak nyatut nama Hawa. Gitu loh. Jadi udahlah, jangan sok-sok ngomong ke Al-Quran. Kitab kalian cecer satu persatu. Yang cuma nyatut nama Hawa itu cuma kitab Torah. Itu yang mesti diterima kebenarannya. Pahit memang gitu. Makanya sesuatu yang dikeliling jangan dibilang itu sebuah kesatuan. Begitu. Jangan dipotong dulu, sebentar. Tambahkan ya. Ya, Akhi Awan. Ini dari Muslim akan menjawab supaya kita dapat edukasi. Ini sekarang Ustadz kami, Ustadz Awan. Gitu Pak Ludak ya. Silakan, Ustadz Awan. Ya, pertama harus dipahami konsep Islam ya. Islam itu melihat apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi sebelum kami itu, mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak Quran tidak pernah membedakan para nabi itu. Dalam hadis Sahih Bukhari, bahkan diriwayatkan juga oleh muridnya Imam Muslim, al-anbiya'u ikhwatun la'illati dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Yang kurang lebih artinya adalah bahwa para nabi itu bagaikan saudara seayah. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Ibu-ibu mereka berbeda-beda. Jadi digambarkan seperti itu. Seperti apa? Ayah mereka itu satu gitu. Dinahum wahid, agama mereka satu. Kemudian misalnya di dalam Al-Quran, Nabi, kalau Abraham sudah sering saya katakan, tapi dengan tentang siapa? Nabi, sebentar, saya coba buka ayatnya dulu. Ya. Di dalam Al-Quran surat Yusuf, ya, surat Yusuf nomor ke-101 dikatakan tuwaffini musliman. Ini doa Nabi Yusuf ini. Wafatkanlah aku ke dalam keadaan muslim. Wa alhaqni bis-shalihin. Dan jadikanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kalau ditanyakan kepada kami bagaimana dengan tulisan-tulisan dahulu, kita sudah katakan bahwasanya mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah sudah turunkan sebelum Rasulullah SAW. Jadi Muhammad itu bukan penemu agama Islam, bukan. Agama ini berkesesuaian. Dan mereka itu selalu menyerukan kalimat yang sama ya. Kalimatun sawa'un baina wa bainakum, itu adalah kalimatun la ilaha illallah. Syema Israel Edona Elohen Edona Echad. Itu pesan mereka dari masa ke masa, generasi ke generasi. Terus bagaimana dengan posisi berita-berita, misalnya ketika Quran tidak menjelaskan secara spesifik. Kalian harus ingat ya, bahwasanya hampir semua itu tidak ada satu kitab pun yang menerangkan secara spesifik.
Saya dulu seringkali mengatakan kata Yohanna, John atau Yohanes dalam Biblos itu tidak pernah spesifik dijelaskan itu Yohanes siapa. Bapak gereja lah yang menaruh itu Yohanes ini, Yohanes itu, atau Maria. Disebutkan Maria, tidak ditahu itu siapa Maria siapa. Ada berapa Maria, kalau nggak salah ada 4 dalam Biblos itu. Tapi tidak ada yang menentukan itu kecuali Bapak gereja. Jadi kalau kita tanya spesifik siapa nama istri daripada Hawa, itu dijelaskan dalam hadis. Misalnya kalau kita buka tafsir An-Nisa ayat 1, mau buka tafsir apa saja, At-Tabari, Jalalain, ada semua disebutkan tentang penyebutan bahwa Rasulullah SAW menegaskan siapa yang dimaksud itu. Jadi Quran memberikan ijmal secara general, Rasulullah SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada sahabatnya siapa yang dimaksud daripada istri Adam itu. Kemudian kalau dia berbeda, ini tadi saya berbeda, kalau dia berbeda, Bahtera Nabi Nuh saya katakan tadi, panjangnya 300 hasta, 145 meter. Dijelaskan dalam Biblos. Kemudian ketika dijelaskan begitu seluruh hewan-hewan berpasangan masuk semua ke situ, muat nggak 145 meter? Di situ blunder yang sangat besar. Quran tidak masuk ke blunder itu. Ketika Nabi Nuh digambarkan mabuk telanjang, tidak ada Quran menyebutin itu. Lut berzina dengan 2 anaknya, anak kandungnya. Tidak ada Quran menyebutkan itu. Itulah Allah musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Dia membenarkan apa yang salah-salah dari kitab-kitab sebelumnya. Karena Quran menegaskan bahwasanya yuharrifuna al-kitaba bi aydihim. Orang-orang dulu itu suka merubah-rubah kitab-kitab mereka. Makanya kalau kita lihat versi-versi Perjanjian Lama, itu beda kan? Beda. Begitu pula Perjanjian Baru, beda-beda. Ya. Itu aja dulu mungkin, nanti kita kembangkan. Oke, terima kasih Ustaz Alwan. Silakan Bang Kayapas. Makasih Ustaz Alwan penjelasannya. Saya belum sih. Iya. Boleh saya terusin aja ya. Saya terusin ya. Oke, lanjut Tunggu sebentar. Tunggu. Sebentar. Ini moderator Kristen, jadi waktunya Kristen. Bang Ip. Saya boleh tambahkan yang tadi ya. Sebentar Bang Anas, isi berikut aja. Setelah ini silakan dulu biar Kristen dulu sekali, baru Bang Anas setelah ini. Iya bro Pawang. Lanjut. Aduh, ini di mute lagi ini pasti. Oke. Tolong yang bicara Pawang di. Iya, oke. Saya cuma nanya. Tadi Ustaz Awan sih ngomongnya sih bagus panjang lebar. Yang saya tanya mengenai Allah, bukan mengenai Allah dengan kitabnya sendiri mengenai zaman Adam. Kalau misalnya mengenai Injil kan udah tertulis di awalnya Adam udah ada dan Hawa. Jadi nggak usah bawa yang lain, kita fight-nya di Allah dan Allah, si Hawa dan si Adamnya. Nggak usah bawa yang lain, yang itu dulu. Kalau misalnya yang itu nggak ada, yang lainnya salah. Karena yang ciptaan paling pertamanya udah salah, bawahnya udah pasti salah. Gitu. Jadi yang itu dulu yang saya tanya, Allah ya waktu nurunin ayat itu sadar apa enggak? Itu pertanyaan saya. Jadi nggak usah bawa ke Nuh segala macam, Injil segala macam. Quran penyempurna menjelaskan secara rinci, itu yang saya tanya. Jadi nama Hawa itu dari mana sih Allah daunya? Gak usah bawa hadis, Allah taunya dari mana? Kan dia sendiri udah turunin Taurat, Injil sama Zabur. Ya udah sekarang itu Allah taunya dari mana? Bisa ada Quran itu bisa nggak ketulis? Enggak. Jadi Allah maksudnya apa ini? Taunya apa ini maksudnya? Tolong diperjelas taunya apa yang ditanyakan sebenarnya. Tadi tidak jelas juga siapa yang ditanyakan tadi proses melahirkan. Terus sekarang yang mau ditanyakan sebenarnya apa poinnya gitu loh, biar jelas gitu. Kang Awe boleh sedikit ya. Jadi gini ya, kalau kita mau kesini itu mau bilang kalau sesembahan kita itu adalah siapa orang itu, misalnya itu belum saya terusin Bang. Nggak pantas Bang itu. Iya, itu makanya. Ya oke, silakan Pak. Pulang poinnya aja apa yang mau ditanyakan. Apa mau disampaikannya Allah itu sadar nggak? Dia udah kalau dia udah pernah ngomong sekarang. Nggak boleh gitu Bang. Oke, Bang Ular Beludak, masalah sadar-sadar ini ya mungkin kalau bicara sadar, saya rasa di Kristen yang banyak tidak sadar sebenarnya kalau masalah itu. Tidak usah saya tidak mau perdebatkan sekarang saya ya. Cuma nanya. Sendiri Anda tidak sadar apa yang Anda ucapkan ini. Anda tidak tahu apa yang benar. Nanya, Allahnya waktu nurunin Taurat dia tulis nggak? Oke, saya pikir gini. Sekarang gini. Kan bilang diwahyukan. Tidak ada itu kan. Coba baca dulu sini. Ya kan? Bahwa manusia itu diciptakan dari siapa itu? Adam, diciptakan pasangannya Hawa, sendirinya. Keduanya Allah memperbiakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tanya itu dari mana? Coba ini sebentar. Ini Pak. Sebentar. Tolong jangan dipotong dulu. Dari tadi kamu sudah bilang Allah itu siapa kurang ajar kamu dasar. Sabar Bang. Allah silakan. Nggak sadar apa maksudnya? Apa nggak sadar ini? Emang nggak guna. Sabar Bro Pami, sabar Bro Pami. Kepala dingin. Saya tengahi sedikit lah ya biar lebih ini ya, Tolong jadi gini ya. Memang saya akan katakan
Tadi kan pertanyaan itu diulang-ulang saja. Sebenarnya kalau dia punya pertanyaan yang saran bagus, saya begini, Ustaz Awan, saran saya begini, benar kata Bang Fahmi tadi, kalau pertanyaannya itu kan sudah dijawab, biarlah netizen yang menilai. Tapi tolong jangan dipakai bahasa tidak sadar itu karena Anda sendiri tidak sadar telah mempertuhankan sesuatu yang maaf, tidak pernah merasa sendirinya sebagai Tuhan. Sebagai makhluk itu tidak sadar lagi. Ya, lanjut. Saya lanjut dulu sedikit ya. Ya, jadi itu tadi saya katakan sejak awal bahwasanya pertanyaan itu ketika dia punya pertanyaan yang bagus sebenarnya dia akan move on aja. Kalau pertanyaan saya sudah katakan kalau dicari rincian terperinci penyebutan Hawa itu tidak ada. Sudah saya jelaskan kan. Dia bertanya meminta detail ya kan tadi. Saya katakan dalam kitab apapun ya Anda cari bahkan ensiklopedia ya bahkan Google sekalipun itu ada banyak hal yang tidak dituangkan di situ. Sehingga kita katakan bagaimana bisa kita bercerita tentang Quran. Quran itu menerangkan secara mujmal, general aja. Yang penting-penting saja. Tidak semua harus dimasukkan. Bahkan kalau kita mau menuntut balik misalnya, Yohanes itu dalam Biblos, itu Yohanes siapa? Kenapa nggak disebutkan bin siapa? Atau Maria binti siapa? Itu nggak ada dalam Biblos. Sehingga siapa yang menaruh itu Maria Magdalena, itu Maryam ibu daripada Yesus, siapa yang menaruh itu Bapak Gereja. Tapi kan kita nggak maksa gitu. Kenapa? Tuhan kamu nggak sadar nggak kasih masuk ke jelas-jelas Yohanes siapa, kan kita nggak bilang gitu kan, kita tidak bertanya seperti itu kan. Makanya saya pikir ya hindari narasi-narasi yang kurang lebih membuat kita jadi tidak sehat dalam berdiskusi. Anda punya pertanyaan lain silakan, kalau ini berulang-ulang terus saya pikir sudah cukup, silakan. Oke, gimana cara Anda ini kan ada Hawa nih tertulis nih dalam kurung ya, itu tafsir sudah saya jelaskan dari tadi. Ya, mau tafsir mau enggak kan yang tafsir orang Islam sendiri. Saya juga nggak tahu. Tafsir itu dari Rasulullah SAW. Jadi hadis para sahabat. Diselesaikan aja pertanyaannya Bang. Tunggu diam dulu jangan dipotong. Iya, ini kan ada nama Hawa. Nah, Hawa itu gimana penciptaannya? Oh, si penciptaan Hawa yang dipertanyakan. Sekarang ini saya maju nih karena tadi kan udah nggak terjawab. Tiba-tiba sekarang kan dikasih ini nongol hadis, katanya tafsiran bisa nongol Hawa. Sebenarnya tafsiran juga begini bentar Pak. Sebenarnya ini tafsiran juga kan baru nongol di abad 21 kalau setahu saya ya. Kalau di abad 7 mah belum ada tafsiran begini. Sebenarnya saya tuh membawa otak Anda tuh ke abad 7. Oke Pak Ular Budak, mungkin otak Anda cuma ada di tahun 2021, jadi Anda tahunya tahun 2021 gitu aja intinya. Kalau bilang tidak jawab tadi sudah dijawab. Abad 7 nggak ada tafsiran. Jadi sebentar nih. Ada tulisan sebentar ini udah tahun 2022 belum 2021. Lanjut. Oh ya, 2022. Ini udah abad 22. Enggak apa-apa, kalau soalnya begini, ginilah nih Pak Ular Budak, sudah dipahami, semakin panjang narasi Anda, semakin kelihatan Anda kayaknya kurang. Silakan langsung ditanya. Ada dari menjawab. Sebentar Pak Moderator, Kristen sebentar. Biarkan saya dulu selesai, nanti baru saya lempar. Kenapa saya potong Anda bicara? Karena sepanjang narasi Anda, semakin Anda tidak sadar bahwa Anda tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sepertinya Anda itu ketika Anda membaca sesuatu di tahun 2022, Anda mengatakan baru muncul di 2022. Mungkin aja Anda yang baru baca di tahun 2022 kan. Itu aja intinya. Silakan Ustaz. Lanjut silakan dijawab. Kalau dia itu mau menyatakan pendapat gitu, ya itu apa-apa gitu. Tapi kami nggak tahu menjawab. Tadi kan ada pertanyaan. Tadi kan awalnya kan pertanyaan ya. Coba diulang. Pertanyaannya itu apa? Yang pertama kali itu apa? Pertanyaannya tadi sudah jawab pertama kali. Hawa diciptainnya gimana? Hawa diciptainnya gimana sekarang? Hawa diciptainnya gimana? Ini masih banyak penanya lain. Mending maju aja, jangan nalurnya malah mundur lagi. Kita kembali lagi buang waktu. Ya kalau bisa nih dari moderator Kristen ingatkan. Bro, ini saya udah nanya pencipta. Ya, ini aku jawab ya terakhir. Begini, itu yang soal tafsir kan sahabat duluan ngasih tahu gitu loh. Dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi tafsir itu datang dari Rasulullah juga. Abad 7. Anas bin Malik hidup abad berapa? Abad 7. Ibnu Abbas hidup abad berapa? Abad 7. Abu Hurairah abad 7 semua gitu. Yang baru datang kemudian itu ya ini pasti yang namanya Protestan ini. Baru lahir 1500 ini. Kalau saya gini. Ngaku lu Protestan lu ya? Woi. Enggak boleh ngomong denom. Iya, dia ngomong soal tahun-tahun jangan. Ini baru keluar 1500 jangan sok. Bro Kores jangan itulah. Biasa gitu. Kalau misalnya Ortodoks Katolik mereka akan paham oral tradisi itu bukan dari bukunya. Ya jangan begitu. Ini diskusi Kristen Islam bukan Ortodoks sama Islam, bukan Protestan lawan Islam. Masa lu nggak sakit hati sih sebentar, saya kembalikan ke moderator Islam dulu. Bro, moderator. Oke, sebentar. Silakan diselesaikan dulu Bang Kores, silakan selesaikan. Iya, maksudnya masa lu Ortodoks, Ortodoks punya Sekretarion, Katolik punya Sekretarion. Ini orang, ini yang ngomong ini mencoreng oral tradisi yang dimiliki oleh agama-agama dulu, Protestan pasti dia. Oke, terus bisa saya Protestan dan Katolik diakui oleh negara, dilindungi oleh negara. Apakah Protestan mengakui oral tradisi yang dimiliki Katolik?
Nggak Awi usah bisa, kepanasan. biar nggak usah terlalu panjang lebar. Ya, harusnya lu yang kepanasan bukan gua gitu loh. Oke, cukup Bang Awi, aku Abbas, cukup. setelah Silakan Bang Anas, silakan. Oh ya, jazakallah khair. Begini ya, pertama kalau saya mendengar pertanyaan ini memang pertanyaan orang yang suka mencari-cari kesalahan ya. Gini, yang perlu kita ketahui pertama yaitu adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 23 disebutkan bahwa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, yaitu Allah itu tidak ditanya dengan apa yang diperbuat, tapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Nah, di dalam Islam tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang harus Anda pahami bahwa di dalam Islam itu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mengandung beberapa poin yang diantaranya adalah yang dibahas itu adalah masalah akidah. Dan ini adalah merupakan inti dakwah dari rasul-rasul yang diutus sebelum-sebelumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullaha wa ijtanibut taghut. Ini inti dakwah. Nah, sekarang kaitannya dengan nama Hawa di dalam Al-Qur'an yang Anda tanyakan. Itu masuk dalam sejarah yang terkandung juga dalam Al-Qur'an. Tapi apakah dia berpengaruh dalam akidah umat Islam? Tentu saja tidak. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Hawa dalam Al-Qur'an? Tidak ada pengaruhnya. Tapi Allah menyebutkan istri Nabi Adam. Nah, nama Hawa itu dijelaskan dalam hadis. Nah, seperti ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 Allah menyebutkan zaujatuhu atau istrinya Nabi Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Yang disebutkan situ kan, Adam uskun anta wa zaujuka. Siapa sini? Istri engkau. Siapa? Nah, dijelaskan di dalam hadis. Dalam disebutkan dalam hadis di antaranya adalah riwayat sebagai berikut. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula Hawa lam tahun anta zaujahad dahr. Rawahul Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah yang hidup di abad ke-7 yang Anda inginkan kan? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sekiranya bukan karena kesalahan Hawa, niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Ini salah satu. Ya, ini Ustaz izin tolong jangan dipotong Mas Abbas. Izin nanya, Hawa ini dalam bahasa Arab ada artinya enggak? Sorry. Tolong jangan dipotong dulu. Kalau Hawa itu diambil, kenapa sampai dinamakan Hawa? Di dalam Islam itu diambil dari kehidupan. Bahasa Arab ya? Nanti dia kalau dikatakan bahasa Arab saya belum dapat itu, tapi dijelaskan. Sabar pakai apa semua? Dijelaskan kenapa sampai dinamakan dengan Hawa, karena itu diambil dari kehidupan. Bahasa apa? Jadi gini, dari Hawa artinya kehidupan dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bukan ya. Oke, aku catat dulu. Bukan. Oke, lanjut Ustaz. Jadi itu. Jadi disebutkan dalam hadis. Dan kita pedomannya umat Islam itu adalah dua, Al-Quran dan hadis. Kenapa sampai kita butuh hadis? Memang karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagai penyampai wahyu kepada kita, menjelaskan tentang wahyu yang turun kepadanya. Begitu juga dengan Isa, diberikan Injil untuk disampaikan kepada umatnya. Begitu juga seterusnya nabi-nabi sebelumnya. Dan kita mengimani apa yang datang sebelumnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita imani semuanya apa yang datang. Jadi yang berpengaruh sebenarnya dalam Islam itu adalah masalah akidah, karena tujuan kita diciptakan itu untuk mentauhidkan Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja dulu. Oke, terima kasih. Saya nanggapin ya. Nggak perlu lah, ini orang ini cuma. Aduh, masih ada penanya lain. Oke, sepertinya begini sebentar biar saya bicara dulu. Tolong saya bicara dulu begini. Sepertinya banyak yang kurang memahami bahwa ketika saya narasumber menjawab, kembali ke moderator, lalu saya lempar ke moderator Kristen. Tolong partisipan Kristen, jangan bicara dulu sebelum dipersilakan oleh moderatornya. Silakan Bang Abbas. Ya, ini tadi udah menjawab ya. Aku feedback dikit untuk meluruskan biar nggak muter-muter. Hawa tadi, ini pertanyaan tentang Hawa tadi udah clear dijawab. Hawa bukan bahasa Arab ya, perlu digarisbawahi, kita sepakat ya. Karena memang Hawa kalau kita ketahui dan kita telusuri memang itu adalah bahasa Ibrani, artinya kehidupan. Sesuai dengan Pak Anas tadi bilang, Ustadz Anas. Sama ya, seperti ya, nama memang harus ada artinya gitu dalam bahasa Ibrani. Tidak hanya non-sensible. Oke, ini berarti penanya berikutnya ya. Sorry. Saya belum sih, Pak Kaya. Tolong diingat durasi Bang ini ya, Bang. Oke. Terakhir Pak Ular Bludak, habis ini penanya berikutnya. Fak Duran. Ya, saya nanya begini aja. Kan dibilang tadi si Slayer bilang udah dari abad 7. Saya cuma minta tolong kasih gua tafsiran yang abad 18. Gitu. Kan dari abad 7. Kan Indonesia gimana nih, Islam dari abad 18. Saya ya. Nah,
Enggak, kasih yang asli kan. Sudah di Apa ini? Apa tadi pertanyaannya, tolong diulang. sabar saya tangkap. Tolong kasih tafsiran di abad 18 punya. Iya. Tulisannya, lu ada bukunya nggak? Atau sebelum 18 gitu. Iya, abad Oke, 18. begini, Kan begini. dari abad 14. Samudra Pasai kan lu bilang terjaga dari abad 7 tafsiran itu. Ya udah, yang abad 18 mana? Oke, sebentar. Begini maksudnya. Dia minta tafsir yang keluar di abad 18. Ada nggak ya? Saya tidak tahu juga ada tafsir abad 18 ya. Saya jawab ya. Silakan. Jadi tafsir ini saya nggak tahu, bahkan mungkin yang bertanya ini kurang begitu tahu apa yang dia tanyakan ya. Itu lah sama silakan. Iya, kalau kita bicara tafsir, menjelaskan tentang Hawa. Ya, tadi kan dari itu tadi mula awal pertanyaannya kan tentang Hawa. Dari mana asal muasal Hawa? Lalu Anda katakan itu tafsir di 2001 kan? Kita katakan tadi jelaskan sama Dinda Selayar tadi bahwa yang namanya tafsir itu adalah kitab yang ditulis oleh para ulama. Tentu tidak ditulis di zaman Nabi tafsirnya, tetapi mengutip hadis yang orangnya ada di zaman Nabi, yang hidup bersama Nabi. Mereka mengutip perkataan itu, dicatat, disampaikan kepada anak mereka namanya tabi'in, tabi'in sampaikan ke anak mereka namanya atba'ut tabi'in, terus seterusnya sampai ke di masa atba'ut tabi'in itu mereka nulis. Masukkanlah, makanya ini murni pure saya rasa karena kurang mengerti tentang Islam ya, jadi saya bisa maklumi. Oke. Jadi kalau sebentar, Tolong jangan dipotong. Tolong jangan dipotong ya. Oke, sorry. Lalu tafsir itu berkembang, ya. Tafsir itu berkembang. Mulai dari tafsir yang saya sebutkan banyak tadi sampai tafsir Al-Hawi, ada banyak sekali tafsir. Makanya ada disebut dengan tafsir yang lama dengan tafsir kontemporer. Bahkan nggak usah ke abad 18, ya. Mungkin kalau abad 18, abad 19, mungkin itu zaman-zaman bapak-bapak dari Quraisy Shihab ya. Kita tahu Mustafa Bisri pengarang dari kitab Qomus ya, Al-Munawwir, itu bapaknya itu adalah pentafsir Quran juga. Halo, sorry. Moderator diambil alih sebentar. Saya mau ini ada yang kerjain 5 menit. Siapa? Bang Kaisar. Oke, lanjut. Oper sebentar. Oke, silakan. Oke. Silakan Ustaz. Iya, jadi bapaknya itu pentafsir. Bahkan Mustafa Al-Bisri itu juga bikin tafsirnya sendiri. Jadi dia bapaknya mentafsir. Kalau yang sekarang ini yang bahkan masih hidup ya itu tafsir yang di atau sebelumnya lagi ya misalnya Hamka. Buya Hamka ini di Indonesia ini baru lingkup Indonesia, belum negara-negara. Buya Hamka punya tafsir Al-Azhar. Itu kan. Lalu Quraisy Shihab, Al-Manar. Itu Al-Misbah. Itu semua adalah tafsir-tafsir yang ada. Jadi itu tafsir itu muncul seiring zaman. Anda mau sebutkan minta tafsir abad keberapa itu ada semua. Bahkan sampai tafsir yang sekarang yang lagi disusun dan belum selesai dilakukan oleh siapa namanya ini yang Gus Bahauddin itu juga disusun. Jadi saya pikir mungkin ini sedikit masukan ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya ingin bertanya sesuatu kepada Islam, jangan asal nanya gitu. Tadi minta tafsirnya di mana. Nanti mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar tentang ini, nanti bisa kita kirimkan saja buklet atau referensi tentang Hawa di dalam hadis, banyak sekali, nanti bisa kita kasih. Jangan menghabiskan masa ya, mungkin teman-teman Anda mau bertanya juga, berputar-putar di situ ya. Oke, cukup. Aku namain dikit ini. Aku namain dikit boleh ya? Udah kali, Kores, udah dikit banyak. Doang ini ada 10 detik aku nambahin. Jadi gini, my brethren, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya tadi siapa yang nanya itu? Si Ular Blue ini, kalau misalnya ada buku matematika tahun 1999, maka matematika itu baru ada tahun 1999. Logikanya ini unik ini. Ini unik dan jenaka. Itu aja yang mau gue tambahin. Silakan. Gue juga mau nambahin. Silakan Pak Kaisar. Yang bilang abad 7 penafsiran katanya zaman Nabi. Udah begitu ada penafsir di abad 18 katanya neneknya Quraisy Shihab atau nggak tahu lah. Itu bukunya mana? Kalau cerita artikel ngarang. Mau ngarang mah bebas. Bukunya mana? Itu gampangnya. Jangan ngarang. Oke, terima kasih Pak Ular Bulaga sekali lagi tadi sudah disampaikan narasumber kami. Kalau boleh nanya itu jangan asal nanya karena ya tapi tidak apa-apa. Kami anggap itu kecintaan Anda. Silakan Bang Kaisar penanya berikutnya. Oke, silakan. Bentar ini aku mau dibuktiin enggak? Udah tafsirnya 17 18 19. Ini ada banyak ini. Iya banyak itu. Dia bisa browsing sekali semuanya bisa aja di kampungnya enggak ada internet kali. Udah Duran. Makanya saya bilang Bang Awi. Duran mau nanya ke Duran. Ntar lo ini ada saya punya kitab namanya Tafsir Al-Kabir. Ini abad ke-6. Tahun 600 beliau hidup di tahun 604 Hijriah sampai 544 itu lebih tua ya dari abad ke-14. Iya kita ada insya Allah kalau itu penanya berikutnya lanjut penanya berikut. Nih Duran udah angkat tangan nih, silakan Duran, Duran. Silakan Bang Duran, biasanya Bang Duran ini pertanyaannya bagus-bagus juga. Saya senang kalau beliau bertanya. Silakan Bang Duran. Ya, terima kasih.
Maka itu saya bingung juga nih. Nama Hawa aja susah banget ya. Padahal di surah 11 ayat 1 dikatakan terperinci. Al-Quran itu penjelasan terperinci. Di surah 12 ayat 100 dikatakan lagi menjelaskan segala sesuatunya. Surah Ibrahim ayat 42 dikatakan lagi-lagi menjelaskan segala sesuatunya. Aduh, bingung juga. Nama Hawa aja kayaknya muter-muter dari tadi. Tapi saya skip dulu dah. Ya. Saya cuma mau nanya sih satu doang ya. Sebenarnya sih ada dua juga. Cuma saya mau nanya satu aja sih. Silakan. Tolong dibukain dong. Surah 9 ayat 30. Ya, surah 9 ayat 30 tolong dibukain dong. Bang Kores tolong 9. Bang Kores tolong. Surah 9 ayat 30. Akhi Aman, HP ku belum masuk. Nanti nunggu lagi. Yang HP tolong dong. Ya. Bang Alif. Surah 9 sebelumnya nomor 30. Sebelumnya kalau bisa dibukain dulu. Ya. Sebelumnya kalau bisa tolong dibukain dulu surah 11 ayat 1 dikatakan Quran itu jelaskan yang terperinci. Oh iya Alwan, terima kasih tadi bawa surah 11 ayat 1 katanya. Tadi Alwan bawa hadis Bukhari tentang Nabi tidak satu ibu. Waduh, Alwan, hadis itu memang ada Alwan. Cuman Anda satu dulu Bang dulu. Itu satu ibu. Jadi saya nggak tahu hadis itu sebenarnya bermasalah apa enggak. Oke. Yang mana dulu satu dulu nanti kita surah 11 ayat 1 di situ kenapa? Yang mana surah 11 ayat 1? Oke. Surah 11 ayat 1 itu ya. Saya cuma kasih dalil doang ya. Surah 11 ayat 1 di situ kan dikatakan benar nggak dijelaskan secara terperinci ya, betul nggak? Ya, silakan. Oke. Sekarang kita skip di surah 12 ayat 100. Surah 12 ayat 111. Jadi saya mau pakai dalil-dalil ini untuk memperkuat argumen saya nanti. Oke. Surah 12 ayat 111. Ya, coba dikatakan lagi-lagi dikatakan apa? Pengajaran bagi yang punya akal, Al-Quran itu buat menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu, benar dong? Iya benar, terperinci dan menjelaskan segala sesuatu. Surah Ibrahim. Ya. Surah 40 ayat 52. Buka lagi. Ibrahim 14 Ibrahim. Ya, ayat 52. Oke, kita catat terperinci dan menjelaskan secara sesuatu. Oke. Jadi saya punya dasar yang kuat untuk argumen saya nanti ya. Ya, enggak apa-apa, silakan. Al-Quran ini ada penjelasan 14 ayat 52. Oke. Ya, terperinci menjelaskan segala sesuatu dan sempurna, itu poinnya. Oke, poinnya situ ya. Nah, sekarang argumen saya, tolong dibuka surah 9 ayat 30. 9 ayat 30. Oke, di sini argumennya nih. Sabar. Oke, dan di situ orang-orang Yahudi berkata. Ya udah, coba Awi bacain dulu deh, biar enak. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka berpaling? Silakan Bang Duran. Oke, sesuai dalil yang tadi, sesuai 3 dalil yang di Quran menyatakan bahwa dia penjelasan yang terperinci, sempurna, lengkap segala macam ya. Kalau Al-Masih ya kita tahu lah, Quran bisa menjelaskan Al-Masih itu adalah nabi, benar kan? Ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, Uzair ini siapa nih di dalam Quran? Oke, terima kasih Bang Duran menjelaskan siapa Uzair ini. Oke, terima kasih. Bentar. Siapa Uzair ini? Apakah Uzair itu nabi? Apakah Uzair itu nabi atau bukan? Monggo. Oke, terima kasih Bang Duran. Untuk pertama, narasumber kami dulu menjelaskan mengenai perinci, lengkap penjelasannya dan sempurna. Silakan Bang Alif. Yang dimaksud dengan terperinci, penjelasannya lengkap dan sempurna. Silakan. Tunggu sebentar. Kenapa? Bukan pertanyaannya Uzair itu putra Allah itu siapa, Wi? Bukannya. Ya paham. Saya tahu itu pertanyaannya. Cuma kan berawal daripada 3 dalil tadi, 3 dalil. Ya, betul. Ya kan? Kita mesti dijelaskan secara komprehensif itu. Kalau itu nanti akan sampai ke sana. Mengenai persoalan pokoknya itu. Cuma kan di sini kan harus kita clearkan masalah terperincinya itu bagaimana. Silakan, Bang. Siapa ini yang akan coba saya gimana sih? Enggak, ini saya di-mute nggak sih? Halo. Silakan. Oh ya, sebentar. Awi sebentar ya. Sebelum menjawab sebentar ya. Kalau tidak tahu Uzair itu siapa, lebih baik bilang tidak tahu. Ya paham. Jadi jangan. Insya Allah tidak akan menjelaskan tanpa dalilnya dalam Al-Quran. Saya sih cuma kasih itu doang ya. Ya, kami narasumber kami tidak akan menjelaskan jika ada tidak ada dalam Al-Quran itu tidak akan kami tambahin. Silakan.
Jika memang tidak terjadi dalam Al-Quran. Langsung ke Uzair apa gimana ini? Ya langsung aja dulu mengenai terperinci penjelasan lengkap. Uzair. Lebih baik langsung ke Uzair. Jadi ya udah langsung ke Uzair tadi ayat 30 ya. Ya, Al-Baqarah ayat 9 30 atau ayat 30. Ya. Udah gini Jadi aja. Uzair ini nabi atau bukan ya? Kalau Al-Masih kan ketahuan nih itu nabi. Ya, nah, Uzair ini nabi atau bukan nih? Bingung saya. Yuk. Oke, kita dengarkan dulu ya Bang Dulan tanpa ada potongan. Silakan. Setahu saya sih memang beliau nabi. Coba yang lain dulu jelaskan. Nih, hai Bani Israel, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa Taurat. Mereka menjawab, hai Uzair, engkau bukanlah seorang pendusta. Lalu Uzair mengambil sebuah pena dan mengikatnya ke salah satu jari tangannya. Kemudian mulai menulis seluruh isi kitab Taurat dengan pena itu. Setelah orang-orang Bani Israel pulang dari peperangan melawan musuhnya, para ulama mereka ikut pulang pula. Oke lah, dan seterusnya ya. Nabi Uzair ini kan yang menulis ulang Taurat. Gimana? Udah cukup dijawab? Itu yang menjelaskan tafsir apa Quran? Ya ini di tafsirannya lihat jelas. Tafsir. Berarti tafsir yang menjelaskan Quran. Ya. Bukan Quran menjelaskan dirinya sendiri. Terus ini aja ambil titik poin yang dipermasalahkannya gimana? Oke. Saya ambil ya, saya keep ya. Uzair itu nabi. Ada lagi nggak teman-teman muslim yang lain? Saya butuh minimal sih 2 ya. Minimal 2. Kalau bisa semuanya menjawab. Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, kami tadi sudah membatasi dalam satu sesi maksimal 2 atau 3 yang menjawab biar nggak banyak waktu. Silakan kalau bisa saya mungkin. Silakan. Kok apa? Omawi, aku balik lagi moderator ya. Oke, siap. Oke. Lanjut. Baik. Ya pertama bahwasanya dijelaskan di dalam surat tentang kejelasan itu tadi dalam surat Hud ya kalau nggak salah ya. Bahwa Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang terperinci. Ya benar seperti itu bahwasanya Al-Qur'an itu menjelaskan konteks-konteks yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sebagaimana tujuan daripada manusia diciptakan. Satu-satunya kitab suci yang menerangkan tujuan hidup manusia itu the purpose of life itu hanya Quran saja. Dan menerangkan bahwasanya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Dan dikatakan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani setiap orang itu di luar batas kemampuannya. Jadi Allah itu tidak menyuruh kita untuk tahu berapa ukuran bahtera bahtera Nuh. Tidak mesti tahu siapa orang-orang yang hidup di masa ini, masa itu tidak ada beban untuk itu. Itu dalam Quran seperti itu. Jadi ketika kita bicara bagaimana maksud penjelasan bayan mubin, penjelasan yang jelas adalah bahwa Quran itu menerangkan bihasbil hajah. Kebutuhan manusia itu Allah melihat manusia seperti ini cukup seperti itu. Tidak perlu kita menguasai seluruh isi Google ya. Jadi itu yang dan kalau kita cari pedoman tentang Quran menjelaskan tentang ibadah itu sangat lengkap di dalam Al-Quran. Kemudian didatangkan penjelas atau mubayyin, penjelas yaitu Rasulullah SAW sekaligus sebagai mubasysyira wa nadhira, pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Yaitu Rasulullah SAW. Jadi jangan dipisahkan antara Quran dengan si pemberi kabar gembira dan si pemberi kabar peringatan. Kemudian pertanyaannya tentang Uzair. Uzair ini siapa? Uzair ini apakah dia nabi atau tidak? Kalau kami merujuk pada ucapan-ucapan dari ahli tafsir, itu ada sedikit perbedaan pendapat. Inilah saya katakan. Karena kalau kita buka di ayat itu, Uzair itu disebutkan bahwa kepercayaan daripada orang Yahudi. Bunyi ayatnya begitu kan, kepercayaan daripada orang-orang Yahudi. Dan para ulama itu berbeda pendapat. Apakah mereka orang Yahudi ini menganggap dia sebagai nabi atau bukan? Ibnu Abbas misalnya menjelaskan bahwa dia adalah seorang nabi atau bukan, dia tidak tahu. Ibnu Abbas sendiri mengatakan beliau itu tidak tahu. Ibnu Katsir menegaskan dia seorang nabi, bahkan dia masyhur dari kalangan nabi-nabi Bani Israel. Tapi kelebihannya itu kita semua tidak tahu. Makanya ketika kita bicara tentang kisah-kisah Israiliyat, pedoman kami ya seperti itu. La nukadzibuhu wa la nusaddiquhu, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita posisinya tawakuf. Untuk ilmu yang kita tidak sampai padanya kita katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tidak pernah malu mengakui bahwasanya kita tidak pernah sampai Awan secara tegas menyatakan abstain gitu kan. Kalau pendapat Ibnu Abbas dia katakan malah saya tidak tahu. Ibnu Abbas itu mengatakan. Nah, sekarang
Anda ikut Ibnu Abbas apa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir kan bilang dia nabi. Dia nabi, ya. Ibnu Abbas bilang saya katakan Allah yang. Ya berarti Anda absen dong. Oke, biar saya tengah dulu. Oke, biar saya tengah dulu. Sabar. Artinya begini, mau kita abstain, mau ikut Ibnu Katsir, mau ikut Ibnu Abbas, tidak berpengaruh bagi keimanan kami dan tidak berpengaruh pada akidah Islam. Jadi itu bukan hal yang penting untuk diperhatikan itu begitu dalam Islam ya. Karena itu tidak mempengaruhi. Silakan. Boleh nambahi? Yuk. Ustaz Alwan boleh nambahi ya? Izin ya? Fadal. Jadi Al-Quran itu memang terperinci. Ya, semua di Al-Quran sudah dibahas. Makanya ada kitab yang bernama Al-Ashbah wan Nadhair. Imam Suyuti itu menjelaskan. Ada berapa ratus yang menjelaskan tentang hukum, ada kisah, kemudian ada akhlak dan lain sebagainya. Cuma pertanyaannya itu ya, siapa yang bisa memahami Al-Quran? Nah, itu perlu digarisbawahi. Kalau kita yang hadir di sini, saya kira tidak bisa, kecuali harus ikut orang-orang yang memang ahli di dalam memahami Al-Quran. Karena memahami Al-Quran itu ada ilmunya, seperti itulah. Maksudnya, jadi Al-Quran memang terperinci, tapi terperinci ini siapa yang bisa memahami? Yaitu orang-orang yang ahli. Seperti ar-rasikhun ya, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang sangat mendalam ilmunya. Tidak modal terjemahan, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Uzair. Masalah Uzair ya, Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam kitab Qasasul Anbiya ya. Jadi pendapat yang masyhur sesuai Ustaz Alwan katakan barusan, beliau adalah seorang nabi ya, seorang nabi Allah yang ada di antara Bani Israel. Beliau itu hidup pada masa antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, atau ada di antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Makanya ketika surah At-Taubah ayat 30 ya, yang ketika itu dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah, sahabat Abdullah bin Abbas bertanya, mengapa orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah? Maka saat itu Abdullah bin Salam menjawab dengan menyebutkan bahwa Uzair adalah satu-satunya orang Bani Israel yang hafal kitab Taurat. Jadi dalam sejarah Islam, orang yang terkenal dengan hafalan kitab Taurat itu adalah Uzair. Dan pendapat ini memang banyak didukung oleh para ulama. Contohnya seperti Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan Al-Basri, dan riwayat dari Ishaq bin Bishr, kemudian Maqatil bin Sulaiman. Dan di dalam Islam dijelaskan siapa Uzair itu, dari keturunan siapa, anaknya siapa, siapa, nasabnya lah, maksudnya itu nasabnya. Seperti itu. Jadi jelas. Boleh dijelaskan Ustaz aja tadi? Iya, jelas apa? Jelas Nabi atau bukan gitu loh. Iya, pendapat yang masyhur beliau adalah Nabi. Oke. Ini kalau nggak salah si Wafi ya. Benar nggak? Naja. Oh ya, Naja. Ustaz Naja ini. Nabi, Alif Nabi, terus Alwan absen. Ada lagi nggak? Ustaz Alwan itu bukan absen. Beliau jelas saya menjelaskan. Gini, bedakan absen. Ini kan Anda tanya literasi Islam. Anda tidak tanya persoalan personal saya. Anda tanya literasi Islam. Saya katakan Ibnu Abbas mengatakan beliau tidak tahu. Sekelas Ibnu Abbas. Ibnu Katsir menegaskan bahwasanya dia yang masyhur itu sudah jelaskan, itu bahkan ada dalam Bidayah wan Nihayah juga penjelasan bahwa beliau itu seorang nabi. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini kita tidak ada hajat untuk menegaskan lebih jauh. Kita orang. Jadi Anda mau jawabnya apa nih, Alwan? Iya, saya lagi menjawab ini. Ya. Jadi yang kita tegaskan menjawab dengan ilmu adalah menjawab berdasarkan sumber. Saya merujuk kepada dua orang yang saya pikir bisa dijadikan rujukan itu. Jadi terserah Anda mengambil referensi itu kayak mana. Apakah Anda ingin menganggap Ibnu Abbas atau merujuk kepada Ibnu Katsir? Oh, saya sih dibalikin ke saya, kan Anda yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Pertanyaan Anda itu ingin tahu kan pendapat Islam kan, pendapat orang Islam kan, tidak spesifik saya kan. Karena kalau saya sebentar ya Alwan. Karena kalau saya tugas saya hanya menyampaikan iktibas, mengutip aja. Tugas saya itu mengutip aja. Oke. Anda sepertinya nggak dapat poin saya. Poin saya, dalil-dalil Quran saya kasih tahu tadi. Penjelasan yang terperinci, lengkap, dan lain sebagainya. Itu kan tadi saya kasih 3 dalil loh. Nah, lalu saya bertanya nih, ada satu yang istilahnya, yang saya tidak ketemukan nama Uzair di ayat yang lain. Hanya ada di ayat ini nih, surah 9 ayat 30. Buka di ini, Al-Baqarah ayat 259. Al-Baqarah ayat 259, buka aja. 259. Oke. Saya bertanya nih, Uzair ini siapa nih? Nabi atau bukan? Kalau Al-Masih kan Nabi. Kalau di Al-Baqarah ayat 259 itu disebutkan kisah Uzair yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Nah, ini Uzair ini. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah berkata
Tanya apa berapa lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berkata, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Nah, jadi saya sama dengan Ustadz Najah tadi, bahwa di sini setelah dijelaskan oleh mufassirin, kenapa kita harus merujuk ke mufassirin? Al-Qur'an yang menjelaskan lagi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul dzikir. Ahlul dzikir ini siapa? Yaitu para ulama. Apa yang ditanyakan kepada ulama? Dalil. Nah, mereka lah yang lebih mengetahui tentang ilmu. Jadi kita bertanya kepada mereka dan kita menukil dari mereka. Kita bukan pakai pendapat kita sendiri. Jadi kebanyakan kita di sini umat Islam adalah menukil perkataan oleh para ulama sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an juga, yaitu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di sini disebutkan, setelah menyebutkan beberapa pendapat tentang Uzair ini, maka merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir bahwa yang masyhur dari pendapat para ulama adalah beliau seorang nabi. Dari nabi-nabi Bani Israel yang disebutkan tadi oleh Ustaz Najah, yaitu di antara hidup di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Betul, dan dia mempunyai ilham yang diberikan oleh Allah untuk menuliskan Taurat, begitu. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan Ustaz tadi. Seperti itu. Sekarang saya komentarin ya. Saya komentarin gini. Tidak ada satu literatur di dalam Yahudi nama Uzair. Tidak ada satu literatur pun yang menyebut nama Uzair itu putra Allah. Oke, nah sekarang banyak yang bilang, teman-teman muslim banyak yang bilang nih, Uzair itu sesuai Ibnu Katsir, sesuai mayoritas adalah nabi. Saya maka itu bingung sama teman muslim. Anda kok bisa lebih pintar daripada nabi Anda? Nggak habis pikir saya. Enggak. Ya, nabi Anda mengatakan, nabi Anda mengatakan dia nggak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Apa Lalu Anda bisa mengatakan? Lalu Anda bisa mengatakan bahwa Uzair itu nabi? Bingung saya. Anda percaya kepada orang Yahudi? Loh, saya nggak percaya. Nah, kenapa Anda mau mengambil kalau orang Yahudi mengatakan tidak ada, terus Anda mengatakan Anda menukil dari orang Yahudi? Loh, Anda sendiri tidak percaya kepada orang Yahudi? Emang tidak ada literatur daripada Yahudi. Anda percaya? Anda kasih ke saya? Bisa Anda kasih ke saya? Kepada orang Yahudi? Enggak, saya tanya Anda percaya kepada orang Yahudi? Kepada orang Yahudi saya percaya apa enggak? Maksudnya apa nih? Orang Yahudi yang mana nih? Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Rasul kami orang Yahudi. Yahudi mana? Yang mana dulu? Yang mengatakan literasi itu apa? Tentang itu, masalah Uzair itu. Lah, emang tidak ada. Perjanjian lama tidak menulis kata Uzair. Perjanjian baru tidak menulis kata Uzair. Anda mengatakan tadi dari Yahudi. Iya. Itu gini. Lama Panak tidak menyebutkan kata Uzair. Iya. Gini. Bisa saya sedikit, Ustaz? Ya. Iya. Ya, jadi gini loh, taruh Alwan. Ini siapa sih yang tadi nimpalin saya? Anda kalau berargumen tolong berargumen yang cerdas. Ya, jangan hal-hal yang dungu tuh Anda bawa gitu loh. Saya percaya kepada Nabi saya. Nah, kalau Anda percaya kepada Nabi saya, lalu kenapa Anda bisa mengatakan Ibnu Katsir itu benar? Nabi adalah Nabi. Anda nggak tahu hadis ini? Hadis yang mana? Boleh saya nambah? Sunan Abu Daud, ya, 94952. Muhammad aja nggak tahu dia Nabi atau bukan. Kok Ibnu Katsir kok bisa tahu? Mantap. Hadis yang mana? Nah, gimana? Tadi kan sudah saya jelaskan tadi tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri mengatakan dia Anda kan tidak berani berkomen itu Nabi atau bukan. Saya begini,